Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Bani Asegaf. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas B semester 2. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan makalah saya dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan judul Islam. Pengertian Islam. Islam merupakan salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi atau agama samawi. Ia mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab. Kata Islam berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu dengan arti semantik sebagai berikut, yaitu tunduk dan patuh, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, mengikuti, menunaikan, menyampaikan, masuk dalam kedamaian, keselamatan, atau kemurnian. Islam adalah sebuah kepercayaan dan pedoman hidup yang menyeluruh. Dalam Islam diajarkan pemahaman yang jelas mengenai hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari mana kita berasal, tujuan hidup kita atau kenapa kita di sini, dan arah setelah kehidupan, yaitu kemana kita pergi setelah kematian. Muslim adalah orang yang memeluk ajaran Islam dengan cara mengatakan kesaksiannya tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu pandangan para ahli terhadap Islam. Islam menurut para ahli, ada yang berpendapat dari Profesor Dr. Harun Nasution. Ia mengatakan bahwa Islam menurut istilah atau Islam sebagai agama adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul atau utusan. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenal berbagai segi dari kehidupan manusia. Sementara itu, Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian dengan dua ajaran pokok di dalamnya, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia, menjadi bukti nyata bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya yang artinya perdamaian. Selanjutnya yaitu ketuhanan dalam Islam. Tuhan dalam agama Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Dalam tauhid rububiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala diakui sebagai satu-satunya Rabb atau Tuhan yang menguasai, sehingga semua selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah abdun atau hamba atau budak yang dikuasai. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb yang berkuasa dalam penciptaan, pengurusan, dan kerajaan alam semesta. Dalam tauhid uluhiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala diakui sebagai Tuhan yang Maha Esa dalam segala bentuk peribadahan dari seluruh makhluknya. Pengakuan Allah sebagai satu-satunya Rabb atau Tuhan berkonsekuensi penyembahan makhluk kepada Rabb-nya semata. Ibadah atau penghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perbuatan makhluk untuk merendahkan diri kepadanya dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya seumur hidup. Ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Jika ada manusia atau hamba yang beribadah kepada selain Allah, maka hal tersebut bisa dinamakan syirik atau bentuk pengingkaran terhadap tauhid uluhiyah. Selanjutnya yaitu alur dakwah Nabi Muhammad SAW. Bukanlah hal yang mudah mendakwahkan pesan mengenai Tuhan yang Maha Esa di kota Mekah, karena ia adalah pusat agama. Muhammad mengawali dakwahnya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun untuk menghindari hal yang akan memancing kemarahan penduduk kota Mekah. Di antara yang pertama menerima ajakannya adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah seorang sepupu dan menantu yang saat itu masih berusia kanak-kanak. Dan Abu Bakar yang selanjutnya akan menjadi mertuanya di kemudian hari dan khalifah pertama umat muslimin. Setelah itu, dia secara bertahap berdakwah secara terang-terangan, mulai dari keluarga terdekat dari Bani Hashim sampai akhirnya kepada penduduk Mekah secara umum.
Sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.